Hi again everyone, welcome back again di XAU USD update atau gold. Jadi ini buat teman-teman yang trading di futures market, terutama yang XAU atau gold. Kita bakal bahas sedikit tentang posisi pergerakan gold pada minggu kemarin dan kita akan review juga untuk potensi pergerakan seminggu ini. Nah teman-teman, sebenarnya lebih kurang mirip ya, karena gold itu kan pergerakannya paling high volatile, terutama merespon dari data-data yang ada dari Amerika. Karena balik lagi teman-teman tradingnya itu di XAU USD. Kalau teman-teman trade-nya mungkin di XAU AUD, nah itu kalian lihatnya Australia dollar ya. Kalau misalnya teman-teman tradingnya di XAU GBP, ya kalian tradingnya lihatnya mata uangnya itu adalah pound sterling, kira-kira seperti apa gitu ya. Tapi karena kita ngelihatnya XAU USD, ya kita berarti concern atau fokus utamanya adalah terhadap gold. Nah, untuk gold sendiri, semingguan ini yang paling penting, yang paling volatile kelihatannya di hari Rabu sama hari Kamis ya. Mirip-mirip lah seperti yang sebelumnya saya bahas di previous video yang Bitcoin, di mana di hari Rabu dan Kamis tepatnya jam 9 malam waktu Indonesia Barat itu akan ada Jerome Powell testimony di hadapan anggota Kongres. Di situ kelihatannya akan ada banyak clue terkait dengan progres pergerakan daripada XAU untuk kedepannya. Jadi untuk saat ini yang perlu diperhatikan adalah menjelang news tersebut, saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk aktif bertransaksi, terutama yang swing trading ya. Jadi kalau misalkan kalian melihat probabilitas di swingnya kelihatannya seperti ini ya, bisa di hold untuk sehari 2 hari ke depan, itu agak riskan kalau misalkan into the news. Ya memang sih biasanya news itu memberikan banyak konfirmasi atas price action yang tergambarkan ya pada pergerakan si market itu sendiri. Akan tetapi biasanya volatilitasnya, gerak naik turunnya itu kecenderungan tuh bisa nge-spike banget sampai ngehit either itu stop loss atau ya most likely sih stop loss duluan ya. Makanya orang bilang tuh lebih sering teman-teman dengar istilahnya tuh adalah stop loss hunter, bukan take profit hunt ya. Jadi kebanyakan stop loss hunt. Oke. So teman-teman sekalian, itu yang perlu di take note. Dan di hari Kamis juga itu akan ada BOE interest rate decision. Somehow walaupun ini kita ngomongin Bank of England ya, tetap harusnya sih akan ada impact juga terhadap market, dan itu harus kita waspadai terkait dengan teman-teman yang tradingnya itu untuk jangka menengah atau panjang gitu loh. Kalau misalnya teman-teman intraday trading hari ini, exit hari ini, itu harusnya nggak ada masalah ya, nggak terlalu pusing. Jadi yang penting yang untuk kecenderungan nge-hold posisi aja, itu yang saya perlu warning dulu di awal. Nah, pergerakan si gold sepanjang time frame daily ini saya ngelihatnya sih responnya lumayan positif. Memang di awal setelah The Fed memberikan pengumuman ya terkait dengan adanya kemungkinan kenaikan suku bunga sampai dengan 2 kali pada tahun ini, itu memberikan reaction yang lumayan lebay pada gold ya. Gold kita ngelihat dia turun signifikan, tapi setelahnya di hari yang bisa dibilang di hari Kamis ya, pada saat itu lebih tepatnya pada pergerakan di sepanjang hari Kamis ini kan berarti Kamis pagi dulu harganya turun dulu, begitu menjelang memasuki sesi berikutnya di New York di hari Kamisnya, itu harga gold cenderung rebound signifikan. Dan bahkan teman-teman bisa lihat di sini, ini semacam membentuk sebuah pola Three River Morningstar ya. Nah, bisa dibilang ini kabar cukup baik ya. Ini berarti kan kita mendapati semacam konfirmasi berkali-kali di level Fibonacci 50%. Jadi kalau misalnya kalian zoom out juga ya, kita bisa menyimpulkan ya bahwa proses di sini ini adalah low-nya, dan di sini yang top ini adalah high-nya untuk swing terakhir. Jadi anggapannya saya akan beli label seperti ini adalah low-nya ya, kira-kira seperti ini, dan previous high-nya yang sudah berhasil di break itu ada di sini teman-teman. Ya, ini sudah berhasil di break. Jadi kalau misalnya ngelihat sekilas saja, harusnya kita udah aware ya bahwa proses ini tuh adalah higher high, higher low sequence ya, berpotensi menjadi higher low lagi, dan sudah mulai terkonsolidasi tepat di area supportnya. Ya, kalau teman-teman lihat dari time frame weekly juga akan terlihat lebih clear bahwa somehow gold itu kelihatannya mempertahankan exponential moving average 21 dengan baik, dan closing weekly-nya tampak membentuk seperti sebuah pin bar ya, buntutnya panjang banget ke bawah, closingnya itu kembali lagi mendekati opennya. Jadi so far untuk gold, saya pikir kalau misalkan kita udah berhasil nge-reclaim EMA 21 close di atasnya time frame daily, lebih bagus lagi biasanya kalau menjelang kalau kita ngeliat ya pergerakan udah seperti ini, melakukan konsolidasi, ini berarti antara semingguan ini saya cukup yakin akan ada breakout yang impulsif banget terhadap si gold. Either dia breakout atau dia breakdown.
Dan semua itu akan bergantung dari apa yang menjadi statementnya Jerome Powell. Kalau secara price action, saya suka sebetulnya akan punya pandangan ya, kecenderungannya itu lebih ke breakout ya, lebih ke arah dia rebound. Kembali lagi kita ngelihat juga dari segi trennya ya, trennya so far seperti apa. Terus setiap kali harga testing ke level of supportnya, reaction dari buyersnya seperti apa. Dari situ sebenarnya kita udah punya clue. Walaupun secara pola mungkin teman-teman akan melihat ini sebagai pola descending triangle pattern. Jadi pada akhirnya bisa memberikan another rejection dan pullback itu bisa sampai ke level 61,8% atau lebih di bawahnya, lebih rendah daripada posisi saat inilah, kita bisa bilang seperti itu ya. Dan ini artinya memberikan potensi retracement lebih jauh. Nah, tapi instead of fokus di pattern, saya mungkin akan lebih concern ke area konsolidasi aja teman-teman. Jadi kita pengen tahu bagaimana si gold ini itu bisa bereaksi terhadap level resistance dan supportnya. Kalau misalkan dia break the resistance, itu bagus, teman-teman tinggal follow up aja pada posisi longnya ya. Yang perlu di take note adalah buat teman-teman yang suka dengan trading trend market, gold itu paling enak. Once dia downtrend, dia downtrend terus ya, turun. Anda bisa perhatikan di sini sequence-nya selalu sama ya, cycle-nya selalu sama. Turun kenceng, trend, konsolidasi, turun kenceng, trend, pullback atau retracement lumayan agresif ya. Tetap aja teman-teman, ini kalau kalian tradingnya di time frame 4 jam 1 jam ya, proses di sini Anda short dapat, proses di sini Anda long juga dapat. Buat Anda yang sabar nunggu sampai selesai retracementnya, lalu Anda mencari posisi melakukan short dengan memanfaatkan pullbacknya either di previous resistance dan Fibonacci 61,8%, lalu Anda short lagi, Anda juga dapat, bahkan dapatnya lebih mantep ya sampai bawah karena Anda following the trend. Look at the bigger trend ya, lower low, lower high, lower high, lower low, lower high, lower low. Terakhir potensi lower high tapi ternyata seperti double top ya. Habis itu kita lihat harga turun, triple bottom 1 2 3 ya, konsolidasi ya seperti ini, konsolidasi lalu harga naik, and then strukturnya berubah dari yang tadinya possible lower high, kemudian di sini responsnya adalah dengan double top berubah menjadi breakout dan for the first time menjadi higher high. And then look what happened next after ya, harga naik ya, pullback, sedikit konsolidasi ya, Anda lihat dia konsolidasi, dia rebound, pullback retest, and then rebound lagi, pullback retest, rebound, pullback retest, and then bam ya, naik signifikan, follow up the trend ya. Jadi kalau kita lihat di sini, gold itu satu pair yang menurut saya transaksinya tuh lumayan gampang untuk di follow up buat teman-teman yang lebih prefer sama trend market. Makanya sangat tidak direkomendasikan Anda di sini mencoba untuk mengcounter trend pada gold. Jadi misalnya contoh, wah turunnya udah lumayan nih, saatnya buy ya, saatnya buy. Mungkin di sini Anda cuan ya. Tapi kalau misalkan dapatnya yang lebih dalam, ya, let's say for the second time Anda lihat dia turunnya lebih agresif lagi, Anda mau tangkap dimanapun itu harusnya tangannya bakalan berdarah teman-teman sekalian ya, karena penurunannya bisa agresif ya. Itu pun gak sekali dua kali ya. Kalau Anda zoom out dan Anda lihat ya, gold most likely trending pergerakannya ya. Tapi kalau misalkan contoh di sini Anda lihat ya, dia sudah mengalami konsolidasi yang cukup lama seperti ini ya. Ini memang ya ada momen-momen seperti ini juga, dan itu terjadi nggak sekali dua kali, tapi most likely sekali lagi saya sampaikan kecenderungannya gold bergerak itu lebih ke arah trending ya. Anda lihat trending market, ada reaction double bottom, kemudian konsolidasi, habis itu Anda lihat bam ya, naiknya signifikan, turunnya juga sama signifikan ya. Secara persentase itu besar sekali, apalagi buat teman-teman yang trade by leverage itu bakal langsung gampang kena likuidasi bahkan, karena biasanya yang trade di forex market tuh ada beberapa yang transaksinya menggunakan metode martingale juga. Jadi kita turun di average lagi, turun di average lagi, turun di average lagi, akhirnya kelar ya ketika market dapat yang trending seperti itu. Nah saat ini saya lagi lihat dia konsolidasi aja. Kalau misalkan teman-teman lihat dia breakdown turun, close candle time frame daily, simple teman-teman follow up aja ya. Sejauh mana dia turun sampai akhirnya dia create base lagi, dia udah mulai stop lagi. Di situ Anda bisa untuk
mencoba mencari sebuah peluang untuk menangkap reversalnya. Karena kembali lagi teman-teman, our best probability untuk saat ini adalah mencoba mencari alternatif, bukan alternatif ya, kita bilang mencari setup untuk nge-catch momentum pada saat dia breakout dan kembali naik impulsifnya. Itu yang menjadi transaksi dengan probabilitas tinggi untuk saat ini ya. Kalau misalkan dia turun lagi, saya pikir itu sifatnya adalah temporary, but the overall harusnya untuk gold itu akan kecenderungan kembali mengikuti tren utamanya. Jadi untuk saat ini Anda lihat juga bagaimana dia udah terakhir breakdown dari si rising wedge-nya. Ya, jadi memang udah tinggal ya kita lihat aja nanti bagaimana progresnya ya. Jadi kalau secara pergerakan saat ini saya masih concern dengan bagaimana inverse V formation di sini terbentuk, dan konsolidasi ini membuat saya cukup khawatir akan terhadap possibility gold mengalami retrace sekali lagi. Dan kalau misalkan itu yang terjadi, berarti ya pada saat nanti proses retrace-nya Anda bisa follow up-nya dengan short, dan pada saat nanti prosesnya dia sudah kembali menunjukkan adanya reversal di lower time frame, kita bisa follow up dengan long. Ya, sesimpel itu untuk saat ini. Ya, concern dari saya satu hal yang tadi saya sampaikan ya, ada probabilitas kita membentuk semacam descending triangle. Jadi nanti pada saat breakdown, well, itu adalah kesempatan untuk coba follow up ya, setidaknya sampai next level di Fibonacci-nya di 1905 itu bisa menjadi peluang juga. Dan untuk saat ini ya kita sabar sedikit ya, menunggu keputusan atau penjelasan dari si Jerome Powell terhadap testimoni di hadapan para kongres. Oke, so I think itu dia teman-teman ya. Jadi sedikit review aja di market. Tambahan lain, jika Anda menggunakan chart Heiken Ashi pun menunjukkan bahwa proses saat ini sedang cenderung konsolidasi. Jadi there's no need to take action kecuali teman-teman tradingnya di time frame yang kecil. Jadi kayak 1 jam, 15 menit ya itu bisa dilakukan action gitu ya. Karena sekitar kemarin ya di hari ya kayaknya di hari Jumat ya, kita teman-teman di advance group tuh lumayan lah ya, kita ada melakukan transaksi, kita ada diskusi bareng. Saya suka misalnya kayak gini karena teman-teman sekalian tuh paham gitu ya terhadap apa yang sedang kita perhatikan, apa yang menjadi concern kita dalam memanfaatkan transaksi yang ada, dan pada akhirnya ya bisa actionnya juga nggak bisa dibilang apa ya, actionnya tuh bukan satu komando ya, tapi lebih kepada kita mengerti satu sama lain. Oh, this is the action gitu ya. When it happens, kita akan memanfaatkannya seperti apa? Oh well, wah I think udah banyak banget ya ini kita pembahasannya ya. Jadi udah ke-skip banyak, udah kelewat gitu. Oke. So, wait a minute, let me share. Oke, udah skip. Wah, udah lama banget ya. Oke, ya kira-kira seperti itulah ya teman-teman sekalian ya. Ya pada intinya yang menjadi informasi yang lebih penting itu adalah bagaimana reaction market saat ini dan bagaimana kita nanti merespon ya apabila skenario tadi kita sudah mention itu terjadi. Jadi plan saya sih pribadi, saya akan lebih nyaman mencari long position pada gold. But for now, what I want is kalau misalkan dia retrace, oke, bagus, saya dapat harga lebih murah. Kalau misalkan dia breakout juga bagus, berarti tren udah siap untuk rally lagi. Saya akan masuk dari lower time frame-nya. Dan saat ini, kalau misalkan lihat dari lower time frame-nya aja, ya di 1 jam, what I don't really like adalah bagaimana saat ini si gold ya kelihatannya kembali menghadapi rejection ya di resistance ini. Ya, jadi dari resistance ini kita ada rejection, kita ngelihat dia udah mulai flip down lagi di bawah EMA 21, break dari sini. Ya ini yang saya katakan tadi ya, kita masuk ke fase koreksinya lagi. Jadi bisa lebih rendah dulu. Ya mungkin di sini bisa jadi pemanfaatan ketika dia break dan retest, di situ bisa jadi pemanfaatan untuk ditradingkan ya. Minimal 1/2, 1/1,5 tuh udah mantep lah, udah cukup gitu. Oke. So for now I think that's it. Informasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan buat teman-teman yang trading di XAU, good luck untuk seminggu ini. God bless buat teman-teman semua, and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye-bye guys.